Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang ketiga, materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1, dan judul pilihan karir setelah lulus SMA atau MA. Setelah lulus dari SMA atau MA, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, diantaranya yaitu yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kemudian yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga, memasuki dunia kerja, dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Kita akan uraikan satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau yang biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesi atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksata sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau STAN, dan lain sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya akademi bahasa, akademi sekretaris, akademi perawat, dan sebagainya. Kemudian Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan tes atau ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu, antara lain siswa menduduki peringkat 1 hingga 10. Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes berbeda-beda. Ada PMDK, kemudian ada PPKB, ada PSSB, ada PBUD, dan lain sebagainya. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja atau prospeknya cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya, tetap membangun kepercayaan diri serta tak lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fokus bakat, apakah teknik, sosial, humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi, yaitu penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan. Kemudian yang keempat, fokus kemampuan. Baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studi rata-rata mencapai 6 hingga 7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua kita mampu untuk membiayainya. Pilihan yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit.
Kemudian pelatihan kerja, ini merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pada dasarnya, antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu waktu. Training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan lebih lama. Kemudian dalam bidang kajian, training spesifik, pendidikan lebih luas. Dan tujuan, training untuk meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan, sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh. Training ini lebih menekankan training by doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. Selanjutnya, memasuki dunia kerja. Ini merupakan pilihan yang ketiga setelah lulus SMA. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena itu, orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak menjunjung martabat diri sendiri sebagai manusia. Manusia hanya dapat hidup sebagai pribadi terhormat dan mandiri apabila dapat menghayati dirinya sendiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab, membangun serta memelihara kehidupan yang manusiawi. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan terhadap berbagai macam pekerjaan yang menyerap waktu, pikiran, dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak balas karya atau penghasilan. Akan tetapi, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta, atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja, kemudian yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan. Yang pertama, mendaftarkan diri di Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, kemudian membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan, kemudian melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Kemudian rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Selanjutnya bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja dan memantapkan rasa percaya diri. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya yang pertama, seleksi administrasi. Ini merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, seleksi akademis. Ini merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis.
Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Kemudian yang selanjutnya psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan dan ketelitian kerja, dan sikap kerja. Kemudian yang selanjutnya tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Selanjutnya yang terakhir, seleksi kesehatan. Ini merupakan tes fisik. Tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan lain sebagainya. Pilihan yang terakhir yaitu memasuki kehidupan keluarga. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri kita, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada kita. Kita dituntut untuk dapat memberi nafkah kepada laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila kita perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut kita untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya setelah lulus SMA, memutuskan untuk menikah harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, demikian tadi teman-teman materi tentang pertimbangan dalam memilih karir setelah lulus SMA. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.